Shalom jemaat Tuhan. Mungkin pada saat ini kita belum bisa berkumpul bersama mungkin di tempat ibadah kita, tetapi kami yakin dan percaya jemaat Tuhan baik di rumah, baik dimanapun berada, semuanya kita dalam penyertaan Tuhan. Amin. Haleluya. Sebentar kita akan memuji Tuhan kita, menyembah Tuhan kita yang hidup. Dia Allah pencipta alam semesta, dan Tuhan yang kita sembah, Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau Allah yang baik, Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa tidak pernah meninggalkan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami diri memuji menyembah Engkau, Engkau Tuhan yang hidup, Tuhan yang sangat mengasihi kami, Engkau Bapa yang setia bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa biar setiap jemaat Tuhan, baik dimanapun berada, khususnya jemaat GKKI Tanjung Balai Karimun, biar penyertaan Tuhan sempurna atas mereka, lawanan Tuhan terjadi bagi mereka. Sekalipun mungkin mereka belum bisa datang ke tempat ini untuk beribadah bersama-sama, tetapi kami percaya penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa, dan kami akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita menyembah Tuhan kita mengangkat pujian penyembahan kita. Alam semesta menyanyikan kebesaran Tuhan kita. Haleluya. Dia Allah yang layak disembah, Allah yang layak dipuji dan ditinggikan. Dia Allah yang sangat mengasihi kita. Haleluya. Mari kita katakan bersama-sama.
Salam selamat hari Minggu buat kita semua, khususnya bagi jemaat GKKI Tanjung Balai Karimun yang pada saat ini kita tidak bisa beribadah bersama-sama karena situasi yang sedang terjadi di bangsa kita, di daerah kita. Tapi puji Tuhan, meskipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tetapi kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan, dari firman Tuhan yang terdapat dari kitab Yosua pasal 23 ayat yang ke-14. Yosua pasal 23 ayat 14 dikatakan, "Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh segala jalan yang panah. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi." Janji Tuhan di dalam kehidupan kita semuanya pasti Tuhan akan genapi. Beda dengan janji dunia. Janji dunia mungkin dari 10 janji yang manusia janjikan, mungkin cuma bisa direalisasikan mungkin cuma 50%, itu pun kalau bisa. Tetapi di dalam Tuhan, setiap janji yang telah Tuhan janjikan kepada setiap umat manusia semuanya digenapi oleh Tuhan. Makanya pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita kembali belajar dari Yosua pasal 23 ini ayat 14, supaya kita bisa berdiri teguh di atas janji Tuhan. Jadi tema kita pada siang hari ini yaitu berdiri teguh di atas janji Tuhan. Mengapa kita harus berdiri teguh di atas janji Tuhan? Karena janji Tuhan itu adalah janji yang iya dan amin. Janji yang selalu pasti akan Tuhan genapi. Kapan waktunya itu urusan Tuhan. Waktu adalah urusan Tuhan. Mau kapan Tuhan genapi janjinya, semuanya ada di dalam kehendaknya Tuhan. Kalau kita lihat di kehidupan pada masa lalu, khususnya di Alkitab, di cerita-cerita Alkitab, banyak janji-janji Tuhan yang memang ada sebagian yang langsung Tuhan genapi, ada sebagian yang mungkin memerlukan bertahun-tahun Tuhan genapi. Kita bisa melihat janji Tuhan kepada Yusuf, kita bisa melihat janji Tuhan kepada Abraham, kita juga bisa melihat janji Tuhan kepada bangsa Israel ketika Tuhan ingin membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ketika bangsa Israel diperhadapkan dengan lautan di depan mereka dan musuh di bangsa Mesir di belakang mereka, Tuhan selalu menggenapi janjinya. Tuhan selalu memberikan jalan keluar kepada setiap anak-anak Tuhan. Jadi pada siang hari ini, biarlah kita sama-sama belajar dari firman Tuhan ini supaya kita bisa tetap berdiri teguh, kita tidak goyah, meskipun seperti apa yang kita hadapi pada saat ini, kita tetap berdiri teguh kepada janji Tuhan. Jadi di sini ada beberapa poin yang ingin saya bagikan kepada kita. Yang pertama itu, apa yang telah dijanjikan Tuhan pasti dipenuhi. Dan ini harus menjadi keyakinan kita sebagai orang-orang percaya. Mengapa? Yang pertama itu, Tuhan itu adalah Tuhan yang tetap sama dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Coba kita buka sebentar di Ibrani 13 ayat 8. Ibrani 13 ayat 8. Dikatakan di sana, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi ketika firman Tuhan ini berkata Yesus itu tetap sama baik kemarin, hari ini sampai selama-lamanya. Jadi sebagai orang-orang percaya kita memiliki pengharapan yang pasti dalam Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita melihat dari apa yang telah Tuhan kerjakan di dunia ini, di bumi ini, segala sesuatunya selalu mendatangkan kebaikan. Segala sesuatunya pasti ada jalan keluar kalau bersama dengan Tuhan. Tidak ada sesuatu hal yang tidak bisa Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus di dalam
iman kepercayaan kita dalam kita ke Tuhan, kita harus tetap mempercayai Tuhan itu tetap sama. Ya. Kalau Tuhan bisa melakukan mujizat, menyembuhkan wanita pendarahan, kalau Tuhan bisa memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, Tuhan yang sama juga pada saat ini bisa melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ya. Mungkin secara ekonomi pada saat ini kita menghadapi masa-masa yang sulit. Ya. Kita menghadapi masalah dalam keuangan. Ya. Banyak hal-hal yang terjadi yang sepertinya membuat kita khawatir. Ya. Tapi sekali lagi di dalam Tuhan, ya, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, yang tidak bisa Tuhan kerjakan. Ya. Justru di saat-saat kekeringan, justru di saat-saat masalah lah, kita bisa melihat mujizat Tuhan itu bekerja dengan luar biasa. Ya. Kalau kita bisa melihat di kehidupan bangsa Israel ketika mereka di padang gurun, mereka tidak ada makanan. Ya. Ketika di padang gurun mereka tidak punya makanan, di saat seperti itulah Tuhan mendatangkan makanan kepada mereka. Ya. Di saat di tengah gurun tidak ada air minum, disitulah Tuhan juga bisa menyatakan mujizatnya lewat Musa. Ya. Dan hal yang sama juga bisa Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang sama dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ya. Terus yang kedua, ya, kita harus memiliki keyakinan di dalam Tuhan. Mengapa? Ya. Yang kedua, karena Tuhan adalah Tuhan yang dapat dipercaya. Ya. Kalau kita lihat di Yesaya pasal 2 ayat 22 dikatakan, Yesaya 22, ya, kita buka sebentar firman Tuhan kita di Yesaya 22. Yesaya 2 ayat 22. Ya, Yesaya 2 ayat yang ke-22. Ya, dikatakan di sini, janganlah berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan napas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Ya. Jadi firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita tidak berharap kepada manusia. Ya, supaya kita tidak berharap kepada apa yang menurut kita itu jalan keluar. Selagi itu tidak dari Tuhan, maka semuanya akan sia-sia. Ya, tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, seperti poin pertama tadi, yaitu Tuhan itulah Tuhan yang sama. Kalau zaman dulu dia bisa mengadakan mujizat, pada saat sekarang ini juga dia bisa mengadakan mujizat. Terus poin yang ketiga, yaitu mengapa kita harus memiliki iman kepada Tuhan, harus berdiri teguh atas janji Tuhan. Yang ketiga, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang tepat waktu. Tuhan itu adalah Tuhan yang tepat waktu untuk menolong setiap umat-umatnya. Tepat waktu dikatakan di sini, ya mungkin terkadang waktunya mepet, tetapi tidak pernah terlambat. Ya. Tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Kalau kita lihat di Yohanes pasal 11 ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah pergi sekarang kepadanya. Ya. Walaupun nampaknya Tuhan sengaja, kalau kita lihat di ayat 6, ya, sengaja dia memperlambat perjalanannya, sepertinya terlambat, namun kita harus percaya bahwa Tuhan dapat membuat mujizat bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Meskipun mungkin menurut manusia itu sudah terlambat. Ya. Kalau kita lihat ketika Tuhan membangkitkan Lazarus, ya, sebenarnya nggak ada lagi gunanya. Kalau secara manusia nggak ada lagi gunanya Tuhan datang untuk menjumpai Lazarus, karena Lazarus pada saat itu sudah mati. Ya. Tapi kembali lagi kepada Tuhan, kembali lagi kita melihat dengan cara pandang Tuhan, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam situasi seperti ini kita harus tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Kenapa? Karena hanya di dalam Tuhanlah kita memperoleh ketenangan. Dikatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyertai. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan juga adalah Tuhan yang menumbuhkan. Tuhan
yang memberikan kekuatan. Ya. Terus selanjutnya Tuhan adalah Tuhan yang menolong. Tuhan yang menolong. Dan berikutnya adalah Tuhan yang selalu memegang, menuntun kita. Ya. Kalau kita lihat di firman Tuhan, bahkan sampai pada saat putih rambut kita, dia akan tetap menggendong kita. Artinya bahwa penyertaan Tuhan itu selama-lamanya bagi kita. Tidak terbatas cuma mungkin sampai umur kita 10 tahun, 20 tahun, enggak. Sampai masa tua kita, dia akan bersama-sama dengan kita. Ya. Terus yang terakhir dikatakan di sini, Tuhan adalah Tuhan yang menyelamatkan. Ya. Jadi Bapak Ibu dalam Tuhan, kita harus tetap memiliki iman kepada Tuhan, berpegang kepada Tuhan. Ya. Karena Tuhan itulah Tuhan yang menyelamatkan. Kalau kita lihat situasi sekarang, ya, dari berbagai macam sakit penyakit, situasi ekonomi yang melanda, ya, kita harus ingat kembali kepada Tuhan. Apa janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita? Apa yang telah Tuhan lakukan kepada setiap orang-orang yang percaya? Dan Tuhan yang sama itu sekarang berada di dalam diri kita. Dia bisa bekerja ketika kita memiliki iman. Makanya ketika Tuhan Yesus di firman Tuhan, ketika Tuhan Yesus berada di bumi ini, Tuhan Yesus bisa berhenti seketika di tengah kerumunan orang banyak ketika ada seseorang yang menyentuh dia. Bukan cuma menyentuh, tetapi karena dia memiliki iman. Maka imanlah yang membuat Tuhan berkenan kepada manusia. Makanya dikatakan di Ibrani, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita tetap terus memiliki iman di dalam Tuhan. Inilah firman Tuhan kita pada siang hari ini. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita, memberikan kekuatan kepada kita di tengah-tengah situasi yang sedang kita alami pada saat ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.